Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan rasa ucapan syukur kami. Kami datang dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Haleluya. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah,
berdiri. Sama-sama kita mau meninggikan Tuhan. Hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Engkau yang terindah. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku, hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah untuk Yesus, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Benar Bapa di dalam sorga, hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain yang patut kami sembah dan kami muliakan. Hanya melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia untuk mati bagi kami semua orang yang berdosa. Kami tidak layak di hadirat-Mu ya Bapa. Tapi kasih-Mu yang begitu besar yang sudah melayakkan kami dan memilih kami menjadi umat kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih untuk karya terbesar di dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk semua janji Tuhan, ya dan amin, yang kami pegang dalam hidup kami. Kalau Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Roh-Mu terus ada di dalam hati dan pikiran kami. Itulah kekuatan kami Bapa. Kami tidak berjalan sendiri. Hati kami aman dalam kasih-Mu. Jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu. Bapa, pada pagi yang indah ini, kami sungguh-sungguh mau merasakan persekutuan yang indah, yang manis dengan Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan mempersiapkan setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Apapun masalah, pergumulan, apa yang ada di dalam hati pikiran mereka semua, kami yakin Tuhan yang lebih mengetahuinya. Biarlah mereka sungguh-sungguh melepaskannya saat ini dan menyerahkan seutuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Karena kami percaya
Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan lawat semua umat Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati mereka juga, dilawat dan dijamah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Jamie. Berkati Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Berkati juga pelaksanaan ibadah dari awal sampai akhir. Bila ada kuasa roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu jalannya ibadah atau konsentrasi jemaat di dalam persekutuan ini, kami bersahati menolak, menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami juga serahkan setiap umat Tuhan untuk dapat mengerti memahami firman-Mu dan juga diberikan ketaatan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menjadi satu jemaat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kasih Kristus. Jemaat yang cinta Tuhan dan jemaat yang setia pada Tuhan dan mempersembahkan hidupnya bagi nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Bapa. Terpuji Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Andrew Kusnadi Subroto dan Ibu Stella selaku orang tua ayah ibu daripada Ethan Anderson Subroto, dan juga Bapak Ferry bersama Ibu Kartika selaku ayah dan ibu daripada Natania Jocelyn Sutrisno, mempunyai kerinduan dan bahkan mengambil tekad untuk menyerahkan anaknya pada ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita melakukan upacara penyerahan anak ini, kita memakai waktu sejenak untuk memahami apa makna daripada penyerahan anak. Saya akan membacakan bagian daripada Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kepada kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dari bagian firman Tuhan ini kita menangkap satu makna dan pengajaran yang penting. Setiap orang yang lahir bahkan sejak masih di dalam rahim ibunya, itu adalah yang secara khusus Tuhan yang menciptakannya. Dan Mazmur memakai istilah menenun. Artinya pribadi demi pribadi itu unik di hadapan Tuhan. Dan bahkan dalam bagian tadi dikatakan, sebelum anak ini lahir, Tuhan sudah mempersiapkan hari-hari yang akan dilalui oleh anak yang lahir. Dan kita boleh percaya bahwa Tuhan selalu merancang yang baik. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana supaya anak yang dibentuk oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan, dan yang sudah dirancangkan jalan kehidupannya itu baik. Itu betul-betul boleh menjadi baik. Maka ada dua bagian firman Tuhan yang harus saya bacakan dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Satu ayat lagi, ayat yang sangat terkenal, Mazmur 119 ayat 105 berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemarin di dalam pertemuan orang tua sebelum hari ini anak diserahkan, saya menyampaikan sedikit cerita, bukan cerita ya, ulasan, bahwa zaman makin lama akan menjadi makin susah. Gak kebayang nanti Ethan sudah dewasa dan Nathania sudah dewasa, tantangan zaman seperti apa. Kalau kita sedang berpikir tentang yang sekarang ini lagi ngetren AI, Artificial Intelligence. Nanti 20 tahun lagi berkembangnya kayak apa. Macam-macam yang lain. Lalu bagaimana dengan anak ini ketika sudah dewasa? Kita boleh punya keyakinan. Seseorang bisa tetap berjalan dan berdiri teguh di dalam kebenaran hanya oleh karena menyimpan firman dalam hatinya. Dan itu yang terbaik. Bukan pada waktu muda, tetapi sedini mungkin. Sebelum berdoa untuk menyerahkan mereka berdua, saya akan memberikan 2 cerita saja. Cerita tentang seorang anak yang sejak kecil ikut sekolah minggu. Tapi sampai pada waktu remaja dan pemuda ia terhilang dari jalan Tuhan. Dalam kondisi yang paling frustrasi. Bahkan dia sedang berpikir untuk menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri. Nah, waktu itu dia tinggal di asrama kampus mahasiswa. Lalu dalam kondisi sedang bingung, semalam tidak bisa tidur, dia ini mau berenang. Syukur-syukur bisa menghilangkan stresnya. Tengah malam. Lalu dia waktu mau berenang naik ke papan loncat itu ya. Dia mulai siap-siap. Kebetulan waktu itu hari malam terang bulan. Di kolam itu dia melihat bayangan dirinya yang mirip seperti bentuk salib. Teringatlah dia. Waktu kecil pernah ikut sekolah minggu. Cerita tentang Tuhan Yesus. Dan hari itu orang yang sudah merasa hidup tidak ada artinya balik ke jalan Tuhan. Cerita yang kedua dialami oleh keluarga saya sendiri. Kakak saya yang terbesar pernah bercerita dalam kondisi-kondisi dia paling terpuruk bertahun-tahun sudah tidak pernah mau pergi ke gereja lagi. Yang membuat dia kembali lagi ke gereja bahkan kemudian aktif melayani. Satu lagu sekolah minggu dalam bahasa Mandarin. Wo yao Yesu, wo yao Yesu, wo mi re xi yao Yesu, guang ming shi re wo yao ta, he yin man bu wo yao ta, mi re zai wo shen ming zhong, wo xi yao Yesu. Ngerti artinya? Saya aja nggak ngerti, cuman bisa nyanyi. Nah, maksudnya begini, saya itu perlu Yesus. Waktu perjalanan lancar saya perlu Yesus. Waktu kehidupan penuh dengan awan gelap, aku perlu Yesus. Setiap saat saya perlu Yesus. Lagu yang sederhana itu yang membuat kakak saya kembali ke jalan Tuhan. Bersyukur hari ini Ethan Anderson Subroto dan Nathania Jocelyn Sutrisno oleh kerinduan orang tuanya untuk diserahkan kepada Tuhan karena keyakinan putra-putri itu anugerah Tuhan bahkan milik pusaka daripada Tuhan. Oke, saya undang Anderson ya, Ethan Anderson dan juga Nathania didampingi oleh orang tuanya tampil ke depan.
Mari kita semua bangkit berdiri jemaat ikut mendukung di dalam doa, dan sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Maka Jiwaku Memuliakan. Sebagai jemaat ikut mendukung di dalam doa dengan mengangkat tangan. Ethan Anderson Subroto. Hari ini tanggal 12 Mei tahun 2024. Oleh kedua orang tuamu, Papa dan Mama, engkau diserahkan kepada Allah Tritunggal. Yaitu Bapa yang mengasihi semua anak-anak di dunia. Bahkan yang mengutus Kristus anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dunia. Diserahkan kepada Allah Tritunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela lahir secara hina. Bahkan menyerahkan dirinya berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia termasuk dosa anak-anak. Di dalam nama Roh Kudus engkau diserahkan. Allah pemelihara, Allah yang melahirbarukan, Allah yang pada waktu yang tepat membuat benih firman Tuhan hidup dan menghasilkan pertobatan bahkan anugerah keselamatan. Hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat di gereja ini hamba-Mu berdoa untuk Ethan Anderson Subroto. Biarlah Tuhan sejak saat ini sama seperti sebelumnya sejak lahir sudah memelihara dan menjaga. Demikian juga ya Tuhan pada hari-hari selanjutnya. Pertumbuhan jasmani, pengetahuan dan rohani. Kiranya Engkau yang memberikan perhatian kepada anak ini. Jaga anak ini ya Tuhan. Jauhkan daripada pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan. Bahkan terus menerus ya Tuhan. Engkau dampingi anak ini dengan malaikat yang Kau utus dari surga sesuai dengan janji-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah pada waktu yang tepat benih firman Tuhan tumbuh di dalam hati dan hidupnya, menjadikan Ethan Anderson Subroto pada waktu dewasa
meneruskan iman orang tuanya, meninggikan salib Kristus, memuliakan Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar doa kami, karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Natania Jocelyn Sutrisno. Hari ini tanggal 12 Mei tahun 2024. Oleh kedua orang tuamu, Papa dan Mama, engkau diserahkan kepada Allah Tritunggal. Yaitu Bapa yang mengasihi anak-anak di dunia. Bahkan mengutus anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dunia. Diserahkan ke dalam Kristus Yesus yang pernah berkata, biarkanlah anak-anak datang kepadaku, dan bersedia memberkatinya. Dan bahkan kepada anak-anak seperti ini juga Kristus memberikan dirinya berkorban di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa. Dan diserahkan kepada Roh Kudus sebagai roh penyerta, roh pemelihara, yang pada waktunya yang tepat akan membuat firman Tuhan yang diterima Natania sejak sekolah minggu akan bertumbuh menghasilkan pertobatan dan bahkan menuntun kepada hidup yang kekal. Hari ini kami semua hamba-Mu bersama dengan jemaat berdoa. Tuhan, Engkau pernah berjanji dan berkata bahwa anak-anak seperti ini ada malaikat yang menjaganya. Mulai hari ini Tuhan, biarlah oleh penyertaan Allah Tritunggal dan malaikat yang menjaga anak-anak, Natania boleh bertumbuh secara jasmani sehat. Pengetahuannya bertambah, kerohaniannya bertumbuh, dan pada waktu nanti dewasa, dia boleh menjadi bagian daripada gereja sepanjang zaman yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk meninggikan salib Kristus dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagi lagu bab segala kemuliaan. Catherine akan menyerahkan Alkitab anak-anak untuk mereka. Saat dalam upacara penyerahan anak-anak selalu diberikan kitab suci anak-anak bergambar ya. Di dalam kitab suci itu saya selalu tulis ya. Untuk yang kali ini saya tulis begini. Ethan dan Natania, Papa Mama hari ini menyerahkan engkau kepada Tuhan. Karena Papa Mama pingin nanti waktu kalian berdewasa, cinta Tuhan, cinta Papa Mama, dan cinta semua orang. Sekarang mereka belum bisa baca ya.
Tetapi mungkin nanti waktu bisa baca bahkan 20 tahun lagi mungkin mereka paling tidak kebayang suasana hari ini. Dan biarlah itu menjadi salah satu momen yang paling indah untuk mereka pada masa-masa yang akan datang. Oke, kami panggil murid-murid sekolah minggu yang lain. Sambil menyanyikan satu lagu kita akan berdoa supaya anak-anak boleh masuk sekolah minggu. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita bangkit berdiri. Kita sekali lagi berdoa untuk anak-anak. Tuhan, kami mengucap syukur. Sekolah minggu boleh diadakan karena Engkau memberikan kesempatan kepada gereja memahami sedini mungkin benih firman Tuhan ditaburkan kepada anak-anak. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Kami percaya firman ketika sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan pada waktu yang tepat akan bertumbuh di dalam kehidupan anak-anak. Bahkan kemudian akan membawa anak-anak berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkatilah anak-anak ini yang sebentar lagi akan masuk ke sekolah minggu. Berkatilah guru-guru yang dengan setia menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mendengar doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Oke, bless you. Bless you. Bless you. Selamat beribadah adik-adik. Puji nama Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan kita. Sebab hanya Tuhan kita. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang dahsyat. Dia Tuhan kita yang ajaib. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tepuk tangan. Sama katakan, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sama-sama tepuk tangan, haleluya. Katakan, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Amin. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya
berdiri. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sama-sama katakan Tuhan, oh Tuhan kita. Angkat suaramu. Tuhan kita, dia Allah yang heran, dia Allah yang berkuasa. Tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi berikan sorakan bagi Allah kita. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ku diberi kuasa untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Sebab Yesus ada, Dia memberikan kuasa bagi kita semua. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di mana saudara? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Layak bagi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Pada memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Layak memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Apa dahsyat Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Sukacita Bapak Ibu. Kita bersukacita karena Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang selalu memberi kemenangan kepada kita dalam situasi apapun. Dia selalu memberi kemenangan. Dia yang selalu menopang hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita tahu sepanjang minggu ini, sepanjang perjalanan hidup kita, kita tahu banyak hal yang kita lakukan.
mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan, melukakan hati Tuhan. Saat ini kita mau datang menghampiri Tuhan kita, mengaku setiap dosa-dosa kita. Kita mengatakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melayakkan kehidupanku, sehingga hari lepas hari hidupku dapat berjalan sesuai dengan firman, sesuai dengan rencanamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku. Amin Yesus. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin Yesus. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, naikkan pujian ini. Katakan, rasa tenang hatiku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Rasa tenang hatimu. Amin Yesus. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Engkau melihat setiap kepala yang tertunduk.
Engkau melihat setiap hati yang bertelut. Di dalam kerendahan hati kami mau datang ke hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, dan yang mulia. Membawa setiap pergumulan kami, membawa setiap permasalahan kami, membawa setiap keterbatasan kami, bahkan membawa setiap dosa-dosa kami. Bapa, ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mau datang ke hadirat Tuhan, Tuhan terima. Kasih Tuhan terlebih besar dari setiap pelanggaran kami. Bahkan anugerah Tuhan terlebih besar daripada setiap dosa-dosa kami. Ampuni pikiran kami yang jahat. Ampuni perkataan-perkataan kami yang jahat. Ampuni setiap perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Seringkali kami melukai hati orang, bahkan hati sesama kami, bahkan hati orang-orang yang terdekat di dalam hidup kami. Dan di situ kami melukai hati Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, melihat hati kami yang mau diserahkan kepada Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Basuh kami sekali lagi di dalam darah Yesus Kristus, darah yang kudus. Terima kasih Bapa. Di sini kami, anak-anak Tuhan berkati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri, katakan sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami bersyukur kalau Roh Kudus Tuhan mau tinggal di dalam hidup kami yang rusak. Roh Kudus Tuhan mau memulihkan setiap hati kami yang berdosa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Teman-teman remaja boleh ke ruang remaja. Di sana ada Kotomi yang akan menyampaikan firman. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada bulan Mei ini kita boleh diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan kita, menebus kita, membenarkan kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Allah yang menganugerahkan keselamatan itu bahkan dia mau tinggal hidup bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang berdosa. Bahkan yang masih terus-menerus bahkan seringkali berbuat dosa. Dan itu yang namanya anugerah. Saudara, kita diselamatkan di dalam anugerah Allah. Tetapi bukan sampai di situ saja.
Tetapi kita juga boleh terus diberikan anugerahnya sepanjang perjalanan hidup kita setelah kita percaya, setelah kita diselamatkan. Maka setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan masuk dan berdiam di dalam hati kita. Sebenarnya pujiannya salah ya. Yesus, mari masuk, masuk hatiku. Apa? Ya Yesus. Kita percaya kepada Yesus, tapi yang masuk ke dalam hati kita adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita dan tinggal berdiam, menuntun, memimpin, bahkan membimbing setiap hidup kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan pemaparannya bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa melihat di slide di depan, boleh membuka Alkitab atau handphone yang ada Alkitab elektroniknya, silakan. Baik, saya akan membacakan bagian-bagian ayat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Galatia ini kepada setiap kita. Judulnya, Lembaga Alkitab memberikan judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena perbuatan daging telah nyata, telah dibuka, telah menjadi satu hal yang umum. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Jadi ada 15 poin di situ ya. Lalu ditambahkan Rasul Paulus dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi Rasul Paulus membuat hal-hal itu dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dari 15, Rasul Paulus tambahkan lagi 3. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bayangkan 15 tambah 3, 18. Diperbandingkan dengan buah roh yang hanya 9. Jadi artinya perbuatan-perbuatan daging itu terlalu banyak. Sehingga Rasul Paulus menambahkan dan sebagainya. Saudara, dia memberikan kontras ya antara hidup menurut daging dan juga hidup menurut roh. Jadi kontras. Rasul Paulus mendeskripsikan cara hidup menurut daging atau menurut dunia. Lalu kemudian dia perbandingkan, dia lawankan, dia kontraskan pola hidup menurut dunia dengan menurut Roh Kudus. Jadi dikatakan bahwa
Ayat 16, maksudku ialah hiduplah menurut roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dikontraskan. Setiap keinginan-keinginan dosa yang ada dalam diri kita, keinginan kedagingan kita, hawa nafsu kita, itu pasti akan bertentangan dengan keinginan roh. Lihat ya, kontras. Jadi kalau misalnya kita ada dress code-nya, semua jemaat Gereja Petra Indonesia hari ini 12 Mei harus pakai baju pink misalnya. Ya, karena ini adalah hari Mother's Day International, jadi harus pakai baju pink semua. Nggak peduli laki, perempuan, anak kecil, orang tua, semua pakai baju pink. Lalu ada satu Jem Patimahu yang nyeleneh pakai baju hitam. Ya, itu artinya dikontraskan gitu ya. Semua pakai baju putih. Saya sendiri pakai baju hitam. Semua pakai baju kuning. Saya sendiri pakai baju hijau. Nah, itu yang namanya kontras. Jadi sesuatu yang harus dilakukan tetapi justru kita berlawanan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan justru berlawanan dengan apa yang maunya Tuhan. Itu yang pertama-tama Rasul Paulus jabarkan. Itu sebabnya ada 18 item yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Saudara, yang kedua, dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini jadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah kita sepanjang hidup kita ini dipimpin oleh roh atau justru dipimpin oleh dunia, dipimpin oleh kedagingan kita, dipimpin oleh hawa nafsu kita. Saudara, di dalam terjemahan NIV itu dikatakan bahwa so I say, live by the Spirit. Hiduplah dengan roh. Hiduplah bersama-sama dengan roh. Kalau dalam English Standard Version dikatakan bahwa but I say walk with the Spirit. Walk with the Spirit. Berjalan di dalam roh. Seorang pengkhotbah cukup terkenal, Charles Stanley, dia mengatakan bahwa ketika kita berjalan di dalam Tuhan, berjalannya bukan sewaktu-waktu saja. Hari ini saya jalan, besok enggak. Atau hari ini saya enggak jalan, besok saya mau jalan. No. Waktu berjalan bersama dengan roh itu moment by moment. Waktu demi waktu, setiap saat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk tidak berjalan bersama dengan roh Tuhan. Tetapi permasalahannya adalah keinginan kita selalu mengalahkan suara Tuhan, bukan? Kita selalu mengatakan bahwa roh itu memang penurut tetapi daging apa? Lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya Rasul Paulus terus-menerus menekankan, bukan hanya dalam surat Galatia aja, di berbagai kesempatan Rasul Paulus memberikan kesempatan, memberikan arahannya kepada jemaat-jemaatnya. Berjalan, dipimpin, hidup dipimpin oleh roh. Saudara, ketika saya melihat terjemahan English Standard Version, walk by the Spirit. Ya, dikatakan bahwa ketika Kejadian pasal yang kelima, ya, bulan lalu saya sudah sedikit membahas. Di situ diceritakan silsilah daftar keturunan Adam dari sisi Set. Cerita perjalanan manusia, dia lahir, hidup sekian tahun, melahirkan si A, si B, lalu mati. Dia lahir, hidup sekian tahun, lalu kemudian melahirkan si A, si B, lalu mati. Tetapi yang menarik adalah khusus di bagian ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Di situ diceritakan ada seorang dari satu keturunan Set yang bernama Henoch. Coba kita lihat di dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-20 sampai 25. Dikatakan begini. Jadi Yared, papanya Henoch, mencapai usia umur 962 tahun. Lalu ia mati. Nah, mulai ayat 21 cerita tentang Henoch. Henoch hidup 650 tahun. Hidup 65 tahun. Lalu kemudian dia memperanakan Metusalah. Lalu
Dikatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi dia hidup selama 65 tahun, dia punya anak namanya Metusalah. Metusalah kita tahu bahwa dia adalah manusia yang paling panjang usianya. Usianya pada waktu itu adalah 969 tahun. Jadi memang di Kejadian pasal yang kelima, usia manusia itu kisaran 700 tahunan, 800 tahunan, dan 900 tahunan. Henokh melahirkan Metusalah. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, ayat 22. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai usia umur 365 tahun. Dan ayat 24, Henokh hidup bergaul dengan Allah, diulangin. Lalu ia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Allah. Lalu kemudian ayat 25 baru masuk cerita tentang Metusalah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun dia memperanakan Lamekh dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kebanyakan orang di dalam pasal yang kelima usianya 700 tahunan, 800 tahunan, atau 900 tahunan. Nah khusus Henokh hidupnya itu sepertiga dari manusia lain pada umumnya. Di dalam Kejadian pasal yang kelima. Hidupnya cuma 365 tahun. Sementara yang lain 900 tahunan, 800 tahunan. Tetapi yang lain Alkitab katakan semuanya mati. Khusus Henokh yang cuma hidupnya pendek. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia sudah tidak ada lagi. Sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Kenapa sampai dia tidak ada lagi dan dia diangkat oleh Allah? Karena ada 2 kali Alkitab mencatat bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Walk with God. Ada seorang pengkhotbah yang cerita tentang Henokh ini. Dia bilang begini, Henokh diajak jalan sama Tuhan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke bawah, ke lembah, ke puncak gunung. Tiba-tiba Henokh baru sadar, kok ini suasananya bukan di dunia. Terus Tuhan bilang gini sama dia, Henokh, this is my home. Welcome di rumahku. Oh saudara, alangkah indahnya ketika hidup kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian Tuhan terus-menerus hidup bersama-sama dengan kita. Dan sampai kita mati, kita dibawa terus kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan menuju ke surga yang kekal. Oh betapa indah. Saudara Charles Stanley mengatakan bahwa bukan hanya sekedar hidup moment by moment. Tapi dikatakan bahwa ada 3 kunci ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita bergantung kepada Tuhan. Saudara di dalam doa pagi kemarin ya, Pak Jonathan menceritakan sedikit tentang bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak bayi yang gak bisa ngapa-ngapain. Dia lapar, dia nangis. Dia haus, dia nangis. Maaf, dia BAB, dia nangis. Dia pipis, dia nangis. Dia kedinginan, dia nangis. Dia kepanasan, dia nangis. Tidak ada satu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang bayi, yaitu hanya menangis. Hidupnya sangat bergantung kepada orang lain, bahkan kepada papa mamanya. Seorang anak bergantung kepada orang tuanya. Nah itulah kehidupan rohani kita. Sebagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Depend to God. Depend on God. Saudara kita bukannya, kalau dulu kita hidup independen dari Tuhan. Kita hidup bebas.
Kita nggak bergantung dari Tuhan. Lalu kemudian ada orang mengatakan bahwa hidup dengan Tuhan itu bukan hidup independen, tapi hidup depend, bergantung. Berbeda dengan hidup dengan suami istri. Istri dan suami itu hidupnya adalah interdepend. Saya bergantung kepada istri, istri bergantung kepada saya. Saya tidak bisa hidup tanpa istri, istri tidak bisa hidup tanpa saya. Nah itu adalah hidup suami istri, interdepend. Tetapi hidup dengan Tuhan itu harus depend, bergantung terus. So, di dalam Daniel pasal yang ketiga, saya tidak cantumkan di sini, ada kisah tentang 3 orang pahlawan yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria. Yang biasa kita kenal sebagai Sadrach, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar sangat marah ketika mereka bertiga tidak mau menyembah kepada dewa dan sujud kepada patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Di dalam ayat 16, 17, khususnya 18 Daniel pasal yang ketiga. Dikatakan bahwa Allah kami itu sanggup. Allah kami sanggup melepaskan kami dari hukuman, yaitu dapur api. Ayat 18 mengatakan bahwa tetapi seandainya tidak, ya, seandainya tidak, kami tetap tidak mau sujud menyembah kepada patung emas dan menyembah kepada dewa dari raja. Kemarin Pak Jonathan juga ada singgung satu quotes dari pendeta besar, namanya besar. Namanya adalah Big Man Sirait. Bukan badannya yang besar, tapi namanya yang besar. So, iman yang besar itu kecil sebenarnya. Itu sekecil biji sesawi. Betul ya? Tuhan Yesus katakan iman yang besar itu kecil. Sekecil biji sesawi. Tetapi bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar tetap percaya kepada Tuhan walaupun gunungnya enggak pindah. Sudah sampai mati. Pendeta Big Man Sirait tetap berpegang kepada Tuhan. Dia diidap satu penyakit sampai dibawa ke Singapura dan dia meninggal karena penyakitnya. Tetap dia punya iman. Bukan hanya iman yang besar, tetapi dia punya iman yang benar. Itulah hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yang pertama bergantung kepada Tuhan. Yang kedua hidup kita itu peka. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi seringkali pikiran kita, jalan hidup kita, perasaan kita seringkali bertentangan dengan jalan-jalannya Tuhan, bukan? Tuhan bilang, James jalannya ke sini. No, saya pengen jalannya ke sana. Saudara, artinya kita tidak peka akan suara Tuhan. Saudara, di dunia ini kita terlalu banyak suara. Ada suara hati, suara orang tua, suara istri, suara papa mama, suara dunia, bahkan suara-suara sumbang sekalipun. Dan kita terlalu tergiur dengan suara-suara yang ada di dalam dunia. Kita tahu bahwa jalan yang harus kita tempuh adalah jalan ke sini. Dan Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita kepada jalan itu. Tetapi justru kita dengan sengaja, enggak, saya enggak mau jalan itu. Saya maunya jalan yang lain. Saudara, kita enggak peka. Kalau kita enggak peka, artinya kita enggak bergantung kepada Tuhan. Setiap kali saya gandeng si bungsu, dia itu kalau jalan, enggak usah jalan loncat-loncat. Jalan biasa aja, sering jatuh. Lalu kemudian saya ada gandeng gitu kan. Lalu kemudian dia mulai lepasin tangan. Terus saya ambil lagi tangannya, terus dia lepasin lagi. Terus kadang-kadang saya bilang, sok jalan wes sorangan. Begitu dia jatuh, saya bilang gini, jangan nangis.
Tadi papi udah mau pegang, kamu gak mau pegang. Seringkali kita sudah jatuh, baru kita nangis sama Tuhan. Dan saya teringat suara saya sendiri kalau saya melakukan hal itu. Seperti Tuhan bilang sama saya, Jim, dari tadi saya mau pegang tangan kamu, tapi kamu mau lepas terus. Kita gak mau bergantung sama Tuhan. Kita gak peka suara Tuhan. Yang pertama kita bergantung kepada Tuhan, peka kepada suara Tuhan. Yang ketiga, Charles Stanley mengatakan bahwa kita harus taat. Taat itu simple. Taat itu adalah dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Sama-sama kita ngomong 1, 2, 3. Dengar dan lakukan. Sekali lagi, dengar dan lakukan. Coba gayanya kayak saya gini, tutup mata terus begini-begini. Yuk 1, 2, 3. Dengar dan lakukan. Oke? Kalau sudah dengar tapi tidak dilakukan, itu namanya tidak taat. Simple toh? Kalau kita bergantung sama Tuhan, kita mau dituntun sama Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan. Kalau udah dengar suara Tuhan, pertanyaannya kita mau taat atau enggak? That's the point. Dan seringkali kita sengaja tidak taat. Kita nggak mau taat sama Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan, dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh ayat 16. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di dalam ayat 16 ini, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Maksud saya begini, biarlah roh Allah itu membimbing kalian. Ayat 18. Tetapi kalau roh Allah memimpin kalian. Kalau terjemahan baru mengatakan bahwa akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Allah. Saudara, memberi diri dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh roh Allah, itu berbeda dengan mengikuti. Kalau mengikuti, Tuhan jalan dulu, terus saya ngikutin dari belakang. Tetapi kalau dipimpin, artinya Tuhan pegang kita. Bukan hanya sekedar dia pegang kita, tetapi dia tarik kita. So, kalau kita mengikuti, kita langsung aktif. Kalau dipimpin sama roh Allah, Tuhan yang aktif. Ketika kita berjalan, belajar berjalan, atau kita membimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita waktu mereka berjalan. Pertama-tama mereka mau jalan, biasa mereka merangkak dulu, betul kan ya? Mereka pakai tangan, pakai kaki, mereka pegang sana, berdiri pelan-pelan. Lalu kemudian sudah stabil, berapa bulan kemudian mulai melangkahkan kakinya. Tapi acap kali ketika mereka belajar berjalan, mereka seringkali jatuh juga. Itulah perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Acap kali kita jatuh, tapi Tuhan mau pegang lagi tangan kita, tarik kita lagi. Membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Allah. Kuncinya adalah yang Rasul Paulus katakan, memberi dirimu dipimpin oleh roh Allah. Kalau pakai bahasa saya adalah be available. Kita harus memberikan diri kita available, dipimpin oleh Allah. Saya minta tolong Pak Jo dan juga Mas Sam boleh memperagakan sedikitnya. Cara memberikan diri kita dipimpin oleh Allah itu seperti tuning yourself to God. Tuning yourself to God. Ya. Pak Jo akan petik satu senar satu. Boleh tolong
hidupkan Om Lindon? Itu benar ya? Itu benar? Kayaknya enggak ya. Yang benar yang mana Pak Sam? Nah, ini dia salah nih. Senar 1 bukan begitu bunyinya. Coba tadi lagi yang salah gimana? Nah, ini nggak benar dia nih. Ini nggak benar. Minggu depan kita nggak usah panggil dia lagi ya. Yang benar harus ngikutin Bung Semi. Coba Bung Semi gimana? Coba dengar dulu. Bisa sama toh? Kalau sama, bisa mereka main musik sama-sama. Berarti minggu depan pakai lagi ya. Saudara, tuning yourself just like that. Kadang-kadang hidup kita itu out of tune, out of tone. Kita harus menyamakan dengan sumbernya. Ya mungkin piano atau keyboard juga bisa false, betul. Dan kita tahu dan kita yakin sama-sama Bung Semi bukan Tuhan kan ya. Semua kita harus tuning to God. Memberi diri dipimpin oleh Allah, oleh roh Allah, tuning yourself. Tapi dengar dulu nadanya. Kunci E-nya gimana? Yang benar? Sama pas. Biarlah hidup kita terus-menerus mau dipimpin oleh Tuhan. Bukan memberikan kebebasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa. Tetapi memberikan kebebasan untuk kita hidup di dalam Tuhan. Pujian tadi, biarlah rohmu hidup, tinggal di dalam hidupku. Suruh bayangkan roh Tuhan yang kudus mau hidup dalam hidup kita yang bobrok. Kita berdoa. Bapa dalam surga, betapa bersyukurnya kami atas kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, bagi hidup kami. Bahkan Engkau telah melakukan anugerah demi anugerah yang melimpah untuk hidup kami hari demi hari. Sehingga kami boleh terus dibangun bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh terus hidup bersama-sama dengan Engkau. Dan kami boleh terus-menerus beristirahat, rest in you. Dengan satu jaminan yang sempurna. Bahwa kami boleh mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mengetahui bahwa Engkau mengampuni kami di saat kami lemah. Dan biarlah kami mengetahui bahwa keinginan-keinginan hati kami adalah moment by moment. Waktu demi waktu, saat demi saat berjalan di dalam roh-Mu. Inilah doa kami. Biarlah boleh terjadi perubahan yang radikal di dalam sikap hidup kami. Perubahan radikal mengenai dosa yang kami hadapi. Dan mampukan kami untuk kami boleh terus berubah di dalam hidup kami, di dalam perbuatan kami, di dalam perkataan kami, dan di dalam pemikiran kami. Dan biarlah kami boleh mempunyai tindakan yang benar. Karena firman-Mu menginginkan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa kepada Roh Kudus boleh memateraikan firman Tuhan, melaksanakannya di dalam kehidupan hari demi hari.
bangkitkan keyakinan bahwa semua yang Engkau kehendaki bagi kami akan kami boleh nikmati dengan satu keistimewaan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Roh-Mu yang Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja segala tempat mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan pada pagi hari. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberkati hidup kami. Tuhan menganugerahkan keselamatan. Bahkan ketika kami sudah diselamatkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ada Roh Kudus Tuhan
yang bersama-sama dengan kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus memimpin, menuntun, membimbing setiap kehidupan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, saat demi saat. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Karena kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah mempercayakan bahkan pekerjaan demi pekerjaan, anugerah demi anugerah, berkat-berkat secara materi. Tuhan, biarlah ketika kami mempersembahkan yang juga berasalnya daripadamu, Tuhan berkati setiap persembahan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluangi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluangi hatimu dengan kuasanya. Bawalah bejana. Bawalah bejanamu yang usung pada penembus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluangi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluangi hatimu dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus yang datang di janjinya. Roh Kudus terus meluangi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluangi hatimu dengan kuasanya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ibadah pada pagi hari ini ada penyerahan anak. Saya terbeban doa syafaat kita untuk anak-anak dan orang tua, supaya boleh terus diberikan hikmat bijaksana untuk mengarahkan anak-anaknya yang kita tahu persis pada tahun-tahun mendatang. Mendidik anak itu sangat sulit. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, secara khusus sekali lagi kami berdoa untuk Andrew Kusnadi Subroto dan Stella sebagai suami istri yang hari ini menyerahkan Ethan kepada Tuhan. Demikian juga berdoa untuk Ferry dan Ika yang hari ini menyerahkan Natania kepada Tuhan sebagai satu janji bahwa anak ini mau dibesarkan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, kami tahu pada zaman seperti sekarang ini, ketika kami sebagai orang tua pengetahuannya bertambah, fasilitas-fasilitas juga semakin memudahkan kami. Tapi pada saat yang sama, justru sekarang ini membesarkan dan mendidik anak jauh lebih sulit. Penuh dengan tantangan-tantangan dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk kedua pasangan suami istri ini. Engkau terus memberikan kepada mereka iman yang teguh, hikmat bijaksana yang daripadamu untuk membesarkan anak-anak yang kau percayakan di tengah-tengah keluarganya. Kami bahkan juga berdoa bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk setiap pasangan suami istri yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Tuhan, berikanlah kepada mereka semua orang-orang tua seperti ini satu keyakinan yang teguh. Hanya firman Tuhan yang boleh menjadi tuntunan pelita terang bagi jalan kehidupan seorang anak manusia sampai boleh menemukan juru selamat di dalam Kristus Yesus.
Berikanlah kepada setiap orang tua yang takut akan Tuhan hikmat bijaksana, bahkan kasih surgawi, kasih yang datang daripada Tuhan. Mereka menyayangi, membesarkan anak-anaknya di dalam kesabaran dan ketekunan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang dilahirkan di dalam kondisi yang berbeda-beda. Kami mengucap syukur untuk Ethan dan untuk Natania yang kami percaya Engkau tempatkan di tengah-tengah keluarga yang tepat. Tetapi kami harus mengakui ada banyak anak-anak yang mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Ada anak yang sejak lahir harus dipelihara oleh pamannya, oleh ayah atau ibu tiri. Ada anak-anak yang sejak bayi harus dirawat dan dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Kami berdoa untuk anak-anak seperti ini ya Tuhan. Yang kami percaya juga Kau kasihi. Oleh karena itu Tuhan, kepada orang-orang yang Engkau berikan tanggung jawab untuk membesarkan, merawat dan mendidik anak yang bukan anak kandungnya. Berikanlah kepada mereka kasih yang cukup daripada Tuhan. Supaya seperti seorang ayah, seperti seorang ibu kandung, mereka yang Kau percayakan ini membesarkan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Tuhan, inilah doa kami untuk anak-anak, baik yang kami kenal maupun yang kami tidak kenal. Yang kami percaya mendapat perhatian khusus daripada Engkau, Allah yang mengasihi anak-anak sedunia. Dan untuk kami sendiri ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu cukup puas, cukup bersyukur ketika kami boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji harap dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh ibadah selesai.